Sidang perdana dugaan pelanggaran HAM berat dipimpin Hakim Sutisna Sawati dan didampingi 4 hakim lainnya dilaksanakan di ruang sidang Bagirmanan Pengadilan Negeri Makassar, Rabu pagi. Sidang dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Paniai, Papua Barat ini menghadirkan terdakwa Mayor Infantri Purnawirawan Ishak I. Terdakwa merupakan perwira penghubung Kodim 1705 Paniai saat peristiwa penembakan para pengunjuk rasa di lapangan Karel Gobay di Paniai Desember 2014 lalu. Peristiwa itu menewaskan 4 orang warga dan puluhan warga lainnya mengalami luka-luka. Dalam dakwaan yang dibacakan tim penuntut umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terdakwa didakwa melanggar pasal 9 dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam peristiwa Paniai. Usai pembacaan dakwaan, tim kuasa hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tim penuntut umum. Namun kuasa hukum menyatakan akan membuktikan keterkaitan terdakwa dengan peristiwa penembakan warga Paniai tersebut pada sidang-sidang mendatang. Nah, peristiwa-peristiwa yang diuraikan tadi ini sebenarnya berkaitan satu sama lain dan tidak dijelaskan terhadap matinya 4 orang yang dijadikan sebagai korban di dalam dakwaan ini akibat perbuatan dari terdakwa. Nah, ini yang kita akan buktikan. Dan sekiranya tidak bisa dibuktikan oleh saudara penuntut bahwa kaitan sebab akibat matinya itu karena posisi terdakwa di situ, maka potensi terdakwa untuk lepas dari tuntutan, lepas dari seluruh dakwaan jaksa ini bisa terjadi. Sidang ini dikawal ketat puluhan personel TNI Polri. Selain dihadiri puluhan warga asal Papua, sidang juga dihadiri perwakilan Komisi Yudisial dan sejumlah perwakilan lembaga swadaya masyarakat seperti Lembaga Bantuan Hukum hingga Amnesty Internasional. Persidangan dugaan pelanggaran HAM yang baru 4 kali diadakan di Indonesia dianggap menjadi tantangan tersendiri bagi penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia. Jadi tantangan berat bagi pengadilan. Jadi pengadilan dan para majelis hakim harus bisa membuktikan kejahatan-kejahatan itu sebagai kejahatan kemanusiaan. Demikian pula jaksa yang paling banyak punya tanggung jawab untuk menghadirkan bukti, baik itu saksi, ahli, atau petunjuk, dan lain sebagainya. Jadi persidangan ini akan menjadi bukti seberapa serius sebenarnya negara di dalam menghadirkan keadilan kepada keluarga korban dan kepada masyarakat Papua serta kepada masyarakat pada umumnya. Usai sidang pembacaan dakwaan, sidang akan dilanjutkan Rabu pekan berikutnya 28 September 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi. Penyelesaian sidang majelis dugaan pelanggaran HAM berat ini memiliki tenggat waktu hingga 108 hari ke depan. Dugaan pelanggaran HAM Paniai bermula dari konflik warga dengan sejumlah personel TNI di wilayah Enaro Tali Paniai, Papua Barat pada malam 7 Desember 2014. Kejadian ini kemudian berbuntut pada unjuk rasa warga di lapangan Karel Gobay yang berlokasi di depan Polsek Paniai dan Koramil Enaro Tali pada 8 Desember 2014 keesokan harinya. Aksi yang diwarnai pelemparan batu pada Polsek Paniai dan Koramil Enaro Tali kemudian berujung pada pembubaran pengunjuk rasa menggunakan tembakan. Akibatnya tercatat 4 orang warga tewas dan 21 lainnya mengalami luka-luka. Ahmad Syamsuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.